Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Hilda Pertiwi. Nah, dalam video kali ini saya akan masih melanjutkan membahas tentang soal-soal prediksi ujian sekolah di tingkat SMP. Nah, eh, kemarin sudah ada part 1, 2, 3, 4-nya dan sekarang ini merupakan part terakhir tentang pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah di tingkat SMP. Nah, sebelum itu, di sini saya seperti biasa akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu dengan nama lengkap Hilda Pertiwi dengan NPM 222151055. Saya dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dan seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Anas, Magister Pendidikan. Nah, untuk itu mari kita langsung saja ke video pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas dua soal. Yang pertama yaitu di sini ada soal persamaan garis yang melalui titik M yaitu 1, -5 dan N 3, -2 adalah. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana, lanjut saja kita bahas bareng-bareng. Oke, di sini saya sudah tuliskan kembali soalnya. Langsung kita ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa persamaan garis yang melalui titik X1 dan Y1, X1, Y1 dan X2, Y2 itu adalah rumusnya seperti ini. Jadi, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Lalu, yang mana sih yang merupakan X1, yang merupakan Y1, X2, Y2-nya yang mana? Di sini untuk menentukan X1, Y1-nya di sini. Nah, yang M titik M yang ini merupakan X1 dan X1, Y1. Lalu titik yang N ini merupakan X2, Y2. Jadi di sini dapat kita masukkan karena Y di sini kita belum ketahui, jadi tuliskan lagi Y dikurangi, sekarang dikurangi Y1. Y1 tadi diketahui yang ada di M, berarti Y1-nya itu -5, berarti kita masukkan -5 per Y2. Y2 yang ada di M, yaitu tadi diketahui 2 dikurangi dengan Y1-nya yaitu -5. Lalu sama dengan X dikurangi X1. X1 yang ada di M yaitu 1 per X2-nya yaitu 3 dikurangi 1. Nah, selanjutnya sekarang karena Y itu karena negatif dikurangi maksudnya Y dikurangi -5, berarti ada negatif dikali negatif itu sama dengan positif, jadi sama aja dengan Y ditambah 5 per 2 dikurangi -5, negatif kali negatif positif, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi Y tambah 5 per 7 itu sama dengan X dikurangi 1, tetap kita tulis sebagai X kurang 1, lalu 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Nah, kalau setelah seperti ini, kita bisa kalikan silang. Jadi hasilnya itu didapat 2 dikalikan dengan Y ditambah 5 sama dengan 7 dikalikan X dikurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukin atau dikalikan. Cara mengalikannya, biasa kalian kenal dengan kali pelangi ya. Jadi 2 itu kita kalikan dengan Y, lalu 2 juga kita kalikan dengan 5. Berarti 2 dikali Y sama dengan 2Y, terus ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi 2Y ditambah 10 sama dengan 7 dikalikan X, 7X, lalu 7 dikalikan negatif 1, itu negatif 7. Jadi didapat 2Y tambah 10 sama dengan 7X kurang 7. Nah, setelah itu kita satukan atau gabungkan yang memuat variabel dan yang tidak memuat variabel. Kita satukan yang memuat variabel di sebelah kiri, jadi didapat 2Y. Nah, karena di sebelah kanan
7x itu positif, berarti kalau pindah ruas jadi negatif. Jadi 2y dikurangi 7x sama dengan negatif 7 tetap karena berada di ruas kanan, lalu 10 karena pindah ruas berarti jadi negatif 10. Nah, kalau sudah gini berarti tinggal tulis lagi 2y dikurangi 7x itu sama dengan karena ini negatif 7 dikurangi 10 itu sama dengan negatif 17. Nah, biasanya bentuk seperti ini juga sudah benar, namun kita lihat lagi kalau misal bentuk soalnya itu PG, apakah di jawabannya itu ada atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada bentuk negatif 17, lalu ada negatif 7x, dan di opsi jawabannya itu yang pertamanya harus yang memuat variabel x dulu. Berarti kita kalikan si 2y dikurangi 7x sama dengan negatif 17 ini dikali dengan negatif 1. Semuanya kita kali dengan negatif 1. Maka didapat 7x dikurangi 2y sama dengan 17. Nah, ini si negatif 7x ini kalau dikali negatif 1 kan jadi 7x. Lalu 2y kalau karena positif lalu dikali negatif berarti jadi negatif 2y. Nah, negatif 17 dikali negatif 1 itu sama dengan 17. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat lagi opsinya apakah ada atau tidak, dan ternyata ada ya, ini jawabannya yang A. Jadi, persamaan garis yang melewati titik M dan titik N ini adalah 7x dikurangi 2y sama dengan 17. Nah, lanjut saja kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 2x tambah 3 dikali 2x min 3. Lalu, dan pernyataan 2, 3, 4 ya, bisa kalian baca. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar adalah, nah langsung saja kita kerjakan ya, bareng-bareng. Nah, yang pertama, langkah pertama yang harus kita ketahui itu yaitu untuk memastikan kebenaran dari setiap pernyataan tersebut, maka dapat dicoba satu persatu. Nah, jadi dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini kita coba satu-satu apakah hasilnya akan benar atau tidak. Nah, sekarang yang pertama yang ke satu dulu. Oke. Di sini yang pertama karena di ruas kiri itu sudah lebih sederhana ya, jadi kita operasikan yang ada di ruas sebelah kanan, yaitu yang 2x sama 3 dikali 2x min 3. Nah, kita harus ingat juga ya kalau ada bentuk seperti ini, kita itu harus mengalihkannya dengan cara kali pelangi, di mana ini tuh yang 2x dikali 2x, lalu 2x dikali negatif 3. Lalu kalau udah negatif yang 3 kita kalikan dengan 2x, lalu 3 dikalikan dengan negatif 3. Nah, berarti sekarang 2x kali 2x itu 4x kuadrat, lalu 2x dikali negatif 3 itu negatif 6x, lalu 3 dikali 2x positif 6x, lalu 3 dikali negatif 3 itu negatif 9. Nah, ini dapat kalau kita jumlahkan ya, atau kita sederhanakan, ini kan 4x kuadrat tidak ada lagi ya, berarti kita tulis lagi 4x kuadrat, lalu negatif 6x ditambah 6x kan habis, berarti kita tidak usah tulis. Lalu negatif 9 kita tulis lagi, berarti 4x kuadrat dikurangi 9, dan ternyata sama dengan yang ada di ruas kiri, berarti pernyataan ini benar. Lalu sekarang yang kedua. Nah, sama yang kita operasikan yang ada di sebelah kanan. Berarti di sini kita 2x dikali x, 2x kuadrat, lalu 2x dikali positif 1, 2, yaitu 2x, lalu negatif 3 dikali x itu negatif 3, dan negatif 3 dikali 1 yaitu negatif 3. Dan didapat yaitu 2x kuadrat, sekarang 2x dikurangi 3x itu negatif x, lalu negatif 3-nya kita turunkan. Dan ternyata antara ruas kiri dan ruas kanan ini berbeda. Kalau di ruas kiri kan ada positif x, sedangkan di ruas kanan itu negatif x. Berarti pernyataan ini salah. Yang ketiga, kita operasikan sebelah kanan.
Berarti X dikali X kuadrat, X dikali negatif 2, negatif 2X, lalu 3 dikali X, 3X, lalu 3 dikali negatif 2, negatif 6. Dan kita sederhanakan, yaitu didapat X kuadrat ditambah X dikurangi 6, ternyata sama, berarti pernyataan ini benar. Lalu yang terakhir sama saja ya, dan kalau dicoba ternyata salah. Nah, yang perlu kalian ingat ya tadi, jadi untuk mengalihkan bentuk AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D, maka dapat mengalihkannya dengan cara AX ini kita kalikan dengan CX, lalu AX dikalikan dengan D, lalu B dikalikan dengan CX, lalu B dikali dengan D. Nah, jadi kalau berdasarkan pertanyaan tadi, yaitu pernyataan yang benar adalah, jadi pernyataan yang benar itu adalah ada pada pernyataan 1 dan 3. Nah, mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan dan kekurangan ataupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Kalian bisa di pause dulu ya, sedikit demi sedikit videonya agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, kalau ada yang ditanyakan seperti biasa kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.